Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Segala puji tercurahkan atas Zat yang selama ini kita sembah, Zat yang selama ini memberikan rezeki, memberikan segala kenikmatan kepada kita, yang dituntut oleh Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mensyukurinya dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Sehingga dari Jumat ke Jumat khatib mengingatkan agar senantiasa meningkatkan ketakwaan. Karena sejatinya itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian disusul pula oleh seorang pemuda masuk juga ke dalam masjid. Kemudian pemuda ini langsung mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Tapi dalam kondisi salat yang cepat, tergesa-gesa, tidak tumakninah. Lantas selesai salat, dia datang menghampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam. Lalu Rasulullah menjawab salam pemuda tersebut sambil berkata, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali lagi salat karena engkau belum salat. Akhirnya pemuda ini kembali lagi sholat. Selesai sholat, dia datang lagi menghampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya, lantas mengatakan lagi, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali lagi sholat, kamu belum sholat. Akhirnya pemuda ini mengulang sholatnya sampai 3 kali. Lantas dia menyerah dan berkata, "Walladzi bi'asaka bil haqq." Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada sholat yang aku lakukan ini, wahai Rasulullah. Alimni, ajarkan aku yang baik, sholat yang benar. Akhirnya Rasulullah mengajarkan, idza kunta ila sholati, jika engkau ingin melaksanakan sholat, fa'asbigil wudu, sempurnakanlah wudumu. Summa staqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblatlah. Fakabbir, kemudian bertakbiratul ihramlah. Kemudian setelah itu, iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna rafi'an, hingga engkau tumakninna ketika rukuk. Summarfa, kemudian bangkitlah dari rukuk, hatta ta'tadila qa'iman, hingga engkau sempurna dalam i'tidal berdiri. Summasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, hingga engkau tumakninna di saat sujud. Sumarfa, kemudian angkatlah punggungmu untuk duduk di antara 2 sujud hingga duduk sempurna. Kemudian Rasulullah menutup, summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal itu di seluruh rakaat-rakaat salatmu. Hadis ini atau kisah yang mulia ini mengajarkan kepada kita beberapa faedah, beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa tumakninah itu tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan sholat, merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Apabila kita meninggalkan tumakninah, maka sholat kita tidak dianggap. Harus diulang. Kenapa demikian? Karena kita meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat. Sebagaimana pemuda di atas, dia meninggalkan tumakninah, dia tergesa-gesa mengerjakan sholat. Meskipun yang dia kerjakan itu adalah sholat sunnah ataukah sholat wajib, maka dia harus membarengi sholatnya dengan apa? Dengan tumakninah, tenang.
tidak tergesa-gesa, tidak seperti dikejar anjing ingin cepat menyelesaikan sholatnya. Karena apabila kita tergesa-gesa dalam mengerjakan sholat, ini sama halnya kita mencuri di dalam sholat kita. Bahkan ini adalah manusia yang terbaik, kata Rasulullah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, aswa'un nasi sariqatu. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang mencuri. Alladzi yasriqu min sholatihi, yang dia mencuri di dalam sholatnya. Lantas ada seorang sahabat bertanya, kaifa yasriqu min sholatihi? Bagaimana dia mencuri dalam sholatnya? La yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak pula menyempurnakan sujudnya. Ulama kita menyebutkan bahwa kadar minimal seseorang itu dianggap tumainah di dalam sholat jika dia sempat mengerjakan yang zikir-zikir yang wajib di dalam sholatnya. Ketika dia ruku, sempat dia membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali. Ketika dia sujud, sempat dia membaca Subhana Rabbil A'la 1 kali. Maka inilah yang wajib. Inilah takaran atau kadar minimal tumainah di saat ruku dan di saat sujud. Demikian juga tatkala dia bangkit dari ruku, tatkala dia iktidal, dia sempat membaca zikir yang wajib. Maka ini adalah kadar minimal seseorang itu dianggap tumainah di dalam sholat. Apabila ini dia tidak lakukan, maka dia dianggap apa? Dia tidak dianggap sholatnya, tidak sah sholatnya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat seorang pemuda yang sholatnya begitu cepat, tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud. Kata Hudzaifah bin Yaman kepada pemuda ini, ma shallaita, engkau tidak sholat. Walau mitta ala fitratil Islam, seandainya engkau mati dalam keadaan seperti ini, sholatmu begini-begini terus, maka engkau mati tidak di atas fitratil Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita senantiasa menghadirkan tumainah di saat kita sholat, apakah itu sholat sunnah atau sholat wajib kita. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis atau kisah di atas adalah seseorang apabila melakukan perbuatan yang haram atau mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan tuntutan syariat atau mengerjakannya dengan dasar kebodohan, maka orang ini tidak berdosa dan sholatnya tidak diterima. Kenapa demikian? Karena lihat pemuda di atas, tatkala dia menjelaskan kepada Rasulullah bahwa dia tidak tahu tata cara sholat yang benar, maka Rasulullah tidak menyuruh lagi mengulang. Kenapa? Karena perbuatannya tersebut dia bangun di atas kejahilan. Allah tidak membebani dosa bagi hambanya kalau hambanya tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar syariat sementara dibangun di atas kejahilan dan kebodohan. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum karena dosa yang dia lakukan sampai kami mengutus seorang penyampai, seorang dai, seorang rasul kepadanya yang menjelaskan ini yang haram, ini yang halal, ini yang tidak boleh dan ini yang boleh. Seorang penyair pernah berkata, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa intifa. Ad-dinu la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musifat hadis. Agama ini tidak melazimkan dosa atas seseorang sampai orang itu mengetahui bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa, bahwa yang dia lakukan itu adalah tidak benar, bahwa yang dia lakukan itu adalah ibadah yang tidak sesuai apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin masa-masa dulu kita pernah berbuat dosa yang itu tidak kita ketahui bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang oleh Allah. Yakinlah bahwa perbuatan itu tidak tercatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu, tidak ada dasar ilmu atau melakukan hal itu karena kebodohan. Faedah yang ketiga adalah seseorang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia tinggalkan rukun tersebut dengan kesengajaan, kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka dia harus mendapatkan 1 rakaat full
kemudian setelah itu dia sujud sahwi, apakah itu setelah salam ataukah sebelum salam. Faedah yang terakhir, bahwa wajibnya kita mempelajari tentang rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah sholat, dan pembatal-pembatal sholat kita. Agar apa? Agar kita tidak seperti pemuda di atas yang disebutkan di hadis Rasulullah, di mana dia bertahun-tahun melaksanakan sholat, ternyata sholatnya tidak benar, ternyata sholatnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Sia-sia dia bertahun-tahun sholat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang perbuatan sholat tersebut. Maka kita belajar, apakah itu hadir di majelis ilmu, ataukah mendengarkan dari kajian, ataukah membaca artikel-artikel, banyak sekali wasilah-wasilah untuk kita menambah pengetahuan mana dari gerakan-gerakan sholat kita yang sifatnya rukun, kewajiban, sunnah, syarat, dan yang lainnya. Dan ini pula yang akan membantu kita khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Karena kita tahu tak kala kita bertakbiratul ihram, kita tahu bahwa ini adalah rukun. Tak kala kita membaca Al-Fatihah dan yang lainnya, kita tahu pula bahwa ini adalah rukun dan yang lainnya. Faedah yang terakhir, bahwa para ulama berselisih tentang bacaan Al-Fatihah. Karena Rasulullah di hadis di atas hanya mengajarkan Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah darimu dari Al-Quran. Rasulullah tidak menyebutkan Al-Fatihah, sehingga ulama berselisih. Apakah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu rukun sholat ataukah bukan? Imam Abu Hanifah menganggap bahwa bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu bukan rukun sholat. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya hanya memerintahkan Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Demikian juga Rasulullah tadi mengajarkan pemuda tadi. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca bagimu yang mudah dari Al-Quran. Jika bapak mudahnya membaca surah Al-Ikhlas, baca. Atau membaca surah Al-Qasar, baca. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun salat. Di mana orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah, apakah dia sebagai seorang makmum ataukah imam, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak dianggap. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di setiap rakaat-rakaat salatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi yawmal qiyamati min amali abdi as-salatu fa in salahat aflaha wa anjaha wa in khaba wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Rawahu Tirmidzi. Dari Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka kita akan beruntung dan selamat. Apabila sholat kita rusak, tidak benar, maka pasti kita akan celaka, rugi dan celaka. Hadis yang mulia ini mengabarkan kepada kita bahwa tolak ukur amalan yang lain, baik dan buruknya tergantung sholat kita. Jika kita berusaha memperbaiki sholat kita, berusaha mengilmui sholat kita, maka itu otomatis akan baik pula, berdampak baik pula amalan-amalan kita yang lain. Apakah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Maka wahai kaum muslimin, sempatkanlah, luangkanlah waktu kita untuk mempelajari ibadah yang siang malam kita lakukan. Beda halnya dengan puasa, zakat,
haji. Ini adalah ibadah tahunan. Sementara sholat siang malam kita lakukan. Karena itu adalah silah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.